Silakan dimulai acaranya. Recording in progress. Hari ini akan dipandu oleh Ibu Nova Arifin. Waktu dan tempat saya persilakan. Nggak usah bawa atas tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nova Arifin, notaris dan PPAT Kota Sorong, selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Ucapan terima kasih dan selamat datang kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, pejabat yang mewakili, yaitu Bapak Insinyur Suyus Windayana, Master of Applied Science, selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, beserta jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Bapak Insinyur Virgo Erestajaya, Master of Engineering Science, selaku staf ahli bidang teknologi informasi, sekaligus selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan. Yang kami hormati Bapak Musriadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, selaku Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Yang kami hormati Bapak Freddy A. Kolintama, Sarjana Teknik, Magister Sains, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati Majelis Kehormatan Pusat, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang diwakili oleh Bapak Dr. Peter Latumenten, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan juga selaku narasumber. Majelis Kehormatan Wilayah dan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Hapendi Harahap, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Oti Harichandra Ubayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum, beserta jajaran pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijakan Publik, pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat, pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Teristimewa yang kami banggakan Kepala Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Sorong, Bapak Yarit Sakona, SSIT, dan Bapak Subur, SSIT. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah seluruh Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati pejabat pembuat akta tanah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita semua masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan yang baik, sehingga kita dapat ikut serta dalam acara webinar pada hari ini, Kamis, tanggal 9 September 2021, dengan topik webinar, yaitu digitalisasi pelayanan pertanahan menuju tertib administrasi dan transaksi pertanahan, serta peran pembinaan dan pengawasannya. Semoga diskusi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penayangan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
dilanjutkan dengan himne Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seluruh peserta diharapkan mendengar dengan hikmat. Kepada host, dipersilahkan.
Selanjutnya, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah Kota dan Kabupaten Sorong, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kepada Ibu Irin Siam Musnita, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta webinar dan narasumber yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa. Izinkan doa yang akan saya bawakan agama Islam. Mohon yang lain mengikuti menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa hamadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan syukur atas kehadirat dan segala rahmat atas karunia-Nya yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini, dengan penuh semangat kami melaksanakan webinar ini, semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dimulainya acara ini sampai dengan selesai. Ya Allah, ya Tuhan kami, webinar ini tentunya sangat besar manfaat ilmu yang diberikan oleh narasumber bagi kami. Selain menjalin silaturahmi, tentunya sebagai forum diskusi, pembinaan, dan pengetahuan yang sangat baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada narasumber, peserta, panitia, dan serta semua yang terkait pada webinar ini, agar diberikan bimbingan, kemudahan, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat dalam menjalankan tugasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Irin. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Papua Barat, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Kristila Ella Yonatan, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Insinyur Suyus Windayana, Master of Applied Science, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, beserta jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak Insinyur Virgo Erestajaya, Master of Engineering Science, staf ahli bidang teknologi informasi, dan pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan. Bapak Musjadi Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT. Bapak Fredy A. Kolintama, Sarjana Teknik, Master of Science, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, Papua Barat. Bapak Peter Latumenten, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Sekretaris Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bapak Dr. Hapendi Harahap, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ibu Oti Harichandra Ubayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat Magister Hukum, Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beserta jajaran pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional se-Indonesia. Yang saya hormati dan cintai rekan-rekan Ketua Pengurus Wilayah, Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Kehormatan Daerah se-Indonesia, serta rekan-rekan PPAT se-Papua Barat yang saya cintai. Dan tidak lupa juga yang saya hormati rekan-rekan PPAT se-Indonesia yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, marilah kita sejenak memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, karena atas ridho dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara online dalam rangkaian acara safari pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa webinar ini
yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Papua Barat, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam rangka menjambut Hari Ulang Tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ke-34. Tema webinar kita kali ini mengenai digitalisasi pelayanan pertanahan menuju tertib administrasi dan transaksi pertanahan, serta peran pembinaan dan pengawasannya. Mengingat bahwa keberadaan pejabat pembuat akta tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, maka pejabat pembuat akta tanah dituntut peran kemitraannya untuk bisa semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara profesional dan akuntabel atau terukur. Saya mengapresiasi digitalisasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN atas hampir semua pekerjaan ke-PPAT-an yang dilakukan secara elektronik, yang bertujuan agar PPAT selaku pengguna layanan elektronik dapat lebih memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian atau prudent principle. Selaku penyelenggara, saya berharap webinar kali ini dapat mengeliminir masalah kesenjangan kemampuan rekan-rekan PPAT dengan memberikan wawasan dan menambah pengetahuan rekan-rekan PPAT selaku pengguna layanan elektronik dalam menjalankan tugas dan jabatan, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan kehidupan yang sehat dan mengikuti protokol kesehatan serta tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik. Saya mengutip sedikit pantun yang ada di dalam flyer. Ke Papua Barat bareng teman, Raja Ampat tempat yang tak terlupakan. Ikuti terus safari keilmuan yang berisi informasi tentang pertanahan. Kalau ada salah kata atau salah perbuatan, mohon kawan untuk dimaafkan. Demikian sambutan saya. Salam sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diwakili oleh Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Oti Hari Chandra Ubayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Insinyur Suyus Windayana, Master of Applied Science, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Musriadi SHM Hum MKN sebagai keynote speak, yaitu Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Yang terhormat Bapak Insinyur Virgo Eresta Jaya, Master of Engineering Science, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan. Yang terhormat Bapak Freddy A. Kolintama, Sarjana Teknik MSI, yaitu Kakanwil dari BPN Papua Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Peter Latumenten, SHMH, dari Majelis Kehormatan Pusat IPAT. Dan yang terhormat Bapak Ketum PP IPAT, Ibu Bendum PP IPAT. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penasehat dan Dewan Pakar. Yang terhormat Kabid PP IPAT dan jajarannya. Dan yang saya cintai Ibu Kristina Ella Yonatan SHMH MKN sebagai Ketua Pengwil IPAT Papua Barat. Dan yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengurus Wilayah seluruh Indonesia. Yang terhormat para PPAT peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Dan yang tercinta teman-teman panitia sehingga acara ini dapat berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala insrofil anbiya iwa mursalin, wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya mewakili dari Bapak Ketum yang pada hari ini ada di Lombok. Beliau mengucapkan salam hormat terutama kepada Bapak Musriadi dan Bapak Virgo dan teman-teman lainnya, sehingga saya harus mewakili dalam pembukaan pidato ini. Webinar ini terrealisasi atas kerjasama dengan Pengwil Papua Barat. Tema webinar pada hari ini sangat menarik dan update tentunya, yaitu mengenai
digitalisasi pelayanan pertanahan menuju tertib administrasi dan transaksi pertanahan serta peran pembinaan dan pengawasannya. Di era semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semua harus menyadari urgensi untuk melakukan transformasi dalam menjalankan organisasi, dalam hal ini mengenai pelayanan pertanahan bagi publik oleh ATR BPN maupun PPAT, demi mendukung Easy of Doing Business, program pemerintah dan juga program World Bank. Digitalisasi administrasi pertanahan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, digitalisasi tentu saja tidak lepas dari berbagai masalah baru yang akan dihadapi di kemudian hari. Dan untuk minimalisasi potensi masalah inilah yang membuat keberadaan, pembinaan dan pengawasan sangat diperlukan ATR BPN dan para PPAT dalam melakukan pelayanan administrasi dan transaksi pertanahan yang berbasis digital atau elektronik. Dengan demikian, dengan diadakan webinar ini, semoga para peserta mendapat informasi dan ilmu yang bermanfaat dari para narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Ibu. Selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Bapak Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Bapak Insinyur Suyus Windayana, Master of Applied Science, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Musriyadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, selaku Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur, karena di sela-sela padatnya kegiatan Bapak selalu menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara-acara webinar yang diselenggarakan oleh PPAT. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Direktur untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Kepada Bapak Direktur, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Bu Nova ya. Sama-sama Bapak. Sebelum saya sampaikan sambutan Pak Dirjen, kebetulan beliau lagi berada di Semarang dengan 3 direktur ya, 1 Pak Ses. Saya harusnya juga berada di sana, tapi nunggu gawang lah untuk acara dengan Bu Ella CS ya, acara di Papua. Tapi sebelum saya sampaikan sambutan Pak Dirjen, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertama, tadi saya juga sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Ella tentang permen gradasi uang jasa PPAT yang sudah diperjuangkan oleh Bu Ella CS. Ya, beberapa kali kita mengadakan rapat ya Bu Ella ya. Rapatnya sangat alot sekali dengan beberapa kawan-kawan PPAT, khusus untuk wilayah timur diwakili oleh Bu Ella sendiri, dan wilayah tengah Bu Susi apa ya? Bu Maya Susi, Pak. Maya Susi di wilayah tengah. Bu dari wilayah barat Pak Ayit apa ya? Iya Pak Ayit ya. Pak Ayit ya, mohon maaf Pak Ayit. Ya. Terus Ibu Dr. Edi Baharini. Terus juga Pak Abeng yang nama kerennya. Dan juga Bapak Rudi Haposan ya. Iya Pak. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dalam kesempatan ini? Karena memang ini menyangkut dengan dengan Bapak Ibu sebagai PPAT yang akan menerima uang jasa dalam pelaksanaan pekerjaan.
kemarin acara NTT Pak Dirjen, saya ada di samping beliau, juga sudah menyampaikan bahwa untuk biaya peralihan hak itu, kalau kita bandingkan di negara-negara tetangga kita, terutama Malaysia dan Singapura saja, itu hanya 4% loh biaya peralihan haknya. Kalau kita bandingkan Vietnam, Vietnam di bawah 1% gitu. Sementara di Indonesia ini BPHTB aja 5% ya kalau saya nggak salah, terus 2,5% PPH, maksimal 1% uang jasa atau honorarium PPAT. Nah, dengan apa namanya dengan sekarang yang tadi disampaikan Bu Oti tadi, kemudahan berusaha. Nah, ini salah satu oleh pemerintah harus diturunkan. Nah, pertama yang dibicarakan itu adalah PPAT. Nah, makanya dalam diskusi Bu Ella CS dengan apa namanya dengan instansi lain termasuk BKPM dan segala macam, kenapa kok PPAT aja yang honornya yang dibicarakan padahal honornya maksimal 1%. Memang yang 5% itu Bu Ella dan 2,5% itu akan dibicarakan sesegera mungkin oleh pihak pemerintah. Kenapa? Karena memang begitu tingginya biaya peralihan hak atas tanah di negara kita ini. Ini dalam rangka kemudahan untuk berusaha dari baik investor luar maupun investor di dalam negeri. Nah, sebaiknya saya beberapa kali bilang ke kawan-kawan di pengurus pusat, termasuk dengan Bu Oti, Pak AA, dan Bu Bendahara, ini segera kita buatkan permennya. Nah, kalau seandainya nanti apa namanya BPHTB dan PPH itu lebih dulu, malah nanti honor PPAT malah jadi turun ya. Nah, akhirnya kita sudah selesaikan permen tersebut dan sampai hari ini saya informasikan saya rapat dengan Kumham hari Jumat kemarin bahwa harmonisasi peraturan Menteri ATR BPN ini mudah-mudahan sudah disetujui oleh Menteri Hukum HAM. Nah, sekarang kerjaannya karena ini menyangkut permen orang banyak lah bahasanya seperti itu, harus minta persetujuan Presiden. Saya lagi persiapkan surat itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terbit. Apa yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, ada pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu yang menyangkut aturan-aturan terutama ini harus dibicarakan antara Bapak Ibu dengan BPN. Saya waktu kesempatan di tempatnya Bu Oti saya sudah sampaikan. Nah, kalau seandainya kita tidak segera untuk berkomunikasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini, nanti aturan-aturan yang dibuat itu oleh apa namanya pihak ketiga yang menyangkut dengan PPAT, terutama masalah uang jasa ini dari BKPM sebenarnya, tapi BPN yang tukang konsepkan permennya, tapi kepentingannya BKPM. Nah, ini harusnya antara BPN dan rekan-rekan PPAT juga terlibat. Nah, untung Pak Apendi, Bu Oti, Bu Bendahara, dan semua kawan-kawan PPAT itu selalu berkomunikasi dengan pihak BPN bagaimana PPAT ini ke depannya lebih baik lagi. Nah, kemarin juga Bu Oti, Pak HH, dan kawan-kawan PPAT sudah menyampaikan, Pak, sekarang udah banyak sekali nih udah minta pindah wilayah kerja, ada mau pensiun, mau perpanjangan masa jabatan PPAT, dan ini kan penting peningkatan kualitas, karena memang dalam aturannya kalau mau pindah itu, mau memperpanjang itu harus peningkatan kualitas. Nah, saya diskusikan dengan Pak Dirjen, Pak, ini ada kepentingan yang mendesak juga dari pengurus pusat IPAT meminta pada kita untuk mengadakan peningkatan kualitas. Nah, saya sudah sampaikan ke pengurus, tadi Pak Bu Ella sudah WhatsApp juga kepada kawan-kawan yang minta pindah dan segala macam itu. Mudah-mudahan bulan depan, bulan Oktober ya, bulan Oktober kita bisa melaksanakan. Kami sudah menghubungi pihak hotel, ternyata apa namanya dari Gubernur DKI sudah mulai mengizinkan, tapi berapa kuotanya nanti kita sesuaikan. Nah, ini yang saya maksud kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau seandainya masih
masih ada berkeinginan untuk gugat-menggugat, ya sudahlah ya. Sudahlah. Apa yang mau dicari dalam hal ini? Kenapa saya bisa menyampaikan itu? Saya bisa masuk dalam bahasa janganlah gugat-gugat, karena kewenangan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah bagian dari kewenangan yang dilimpahkan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, kalau seandainya pelimpahan kewenangan itu diberikan untuk melayani masyarakat, kalau seandainya sibuk ke sini dan ke sana, ya masyarakat tidak terlayani, karena bagian-bagian layanan itu yang dilimpahkan kepada Bapak Ibu PPAT, samalah kami juga melayani masyarakat. Kalau seandainya saya dan Pak Kandil sibuk gugat-menggugat, nanti kami nggak kerja ya. Tapi kami di kementerian tidak pernah mencontohkan ya antara kami dengan kami itu saling menggugat. Kami tidak akan mencontohkan. Tapi kalau seandainya Bapak saling menggugat, saya nggak tahu contohnya dari mana ya. Ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman PPAT. Ayo rame-rame kita majukan organisasi ini. Mumpung ada Pak Apendi, ada Bu Oti, ada Bu Bendara Umum, dan di Papua Bu Ella sangat aktif sekali dalam pembuatan aturan. Ayo kita dukung rame-rame untuk majunya organisasi ini. Itu yang saya sampaikan, dan saya diberikan oleh Pak Dirjen, diamanahkan untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Ini sambutan tertulis, saya bacakan saja, saya tidak menambah dan tidak mengurangi sambutan itu, karena Pak Amos jadi penjaga gawang. Kami berangkat ke ke Semarang rame-rame, nanti gawangnya jangan bobol. Dan memang beberapa hari belakangan ini Pak Dirjen sangat sibuk sekali. Untung kemarin acara NTT beliau bisa menyempatkan diri untuk melakukan pembukaan acara tersebut. Baik Bapak Ibu, izin saya menyampaikan arahan dari Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini, dan siang ya pada saat waktunya Papua, kita bisa bertemu secara virtual pada acara webinar dengan tema digitalisasi pelayanan pertanahan menuju tertib administrasi dan transaksi pertanahan. Selawat berangkai salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu semua, tinggi tidak disebutkan pangkat, rendah tidak disebutkan nama. Berawal dari UDB indeks atau indeks yang menunjukkan tingkat kemudahan berbisnis di sebuah negara, di mana peringkat yang tinggi menunjukkan kemudahan untuk berbisnis. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia berada dalam urutan 106 dengan registering property score 60. Oleh karenanya kita harus banyak menyederhanakan regulasi, karena setiap penyederhanaan regulasi terhubung dengan kenaikan sebesar 0,15% pertumbuhan produk domestik bruto. Upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha adalah menerbitkan, diantaranya adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja. Lewat skema Omnibus Law ini, banyak hal yang dapat dipangkas, sehingga dengan disahkannya Undang UU CK diharapkan bisa meningkatkan UDB Indonesia tahun 2021 dari posisi 106 ke posisi 73. Kementerian ATR BPN sudah melakukan beberapa langkah perbaikan layanan sebelum UPA dengan menerbitkan pertama Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Yang kedua, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Digitalisasi dokumen pertanahan mempunyai beberapa manfaat. Ya. Yang pertama, mengurangi antrian di kantor pertanahan dengan adanya layanan digital. Antrian panjang mungkin tidak akan terjadi lagi.
sertifikat analog diganti dengan sertifikat elektronik sehingga tidak dapat dipalsukan. Mengatasi masalah mafia tanah, dan selanjutnya seluruh data bidang tanah akan terrecord dan terintegrasi sehingga dapat dilakukan pengecekan secara online. Kalau nggak salah ini sudah dilaksanakan oleh kantor petanahan Kabupaten Kota. Layanan pertanahan elektronik yang sudah berjalan di kantor petanahan, yakni hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah, pengecekan sertifikat, dan surat keterangan pendaftaran tanah. Dan saat ini tengah berlangsung sosialisasi tahap awal untuk sertifikat elektronik. Layanan dan transaksi elektronik lebih mudah, transparan, terjamin, dan nyaman untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah terbit beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 2021. Ini sangat baru sekali ya. Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Saat ini Kementerian ATR BPN juga sedang mempersiapkan permen tentang gradasi uang jasa, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. Demikian sambutan saya, semoga dengan acara webinar yang saudara laksanakan berjalan dengan lancar dan baik dan membawa organisasi IPAD menjadi organisasi yang profesional dan terpercaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur atas arahannya yang sangat bermanfaat bagi kami PPAT. Ya, Ibu MC, kita persilakan kepada Bapak Direktur untuk membuka acara ini secara resmi. Baik. Beliau. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, webinar digitalisasi pelayanan pertanahan menuju tertib administrasi dan transaksi pertanahan dimulai. Ini.